Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafaatul Kamila dengan nomor NIM 220101110015. Di sini saya akan membacakan kitab Adabul Muta'alim bab 1 dan bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadlit ta'limi wa ta'allumi, tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajar dan belajar. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah itu akan meninggikan orang yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang beberapa derajat. Ayyarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Allah akan mengangkat derajat para ulama sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya para ulama karena beliau bisa memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisa ba'i mi'atin darajat. Ma baina darajataini khamsu mi'atin amin. Ibnu Abbas telah berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak derajat antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Jadi derajatnya ulama itu lebih tinggi di atas orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat itu kira-kira perjalanan 500 tahun. Berarti bisa dihitungkan itu banyak. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilm. Allah berfirman, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Fabada'allahu ta'ala binafsi wa sanna bimalaikati wa salasa bi ahlil ilm wa nahika bihada syarafa wa fatla wa jalalata wa nabla. Allah memulai firman-Nya dengan menyebut zatnya sendiri, kedua kalinya menyebut malaikat, dan yang ketiga kalinya menyebut orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Cukuplah bagimu berpegang teguh pada ayat ini untuk kemuliaan, keutamaan, dan keagungan dan keluhuran. Wa qala Allahu Ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah berfirman, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dan para ulama. Wa qala Allahu Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulu dzalika laminal khasyya rabbah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sampai pada firman-Nya yang demikian itu. Wa qala Allahu Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Il qaul dzalika laminal khasyya rabbah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sampai pada firman-Nya yang demikian adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Faqtadat al-ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala wal ladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah fayantaju annal ulama'a humul khairul bariyah. Dua ayat di atas tadi menerapkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang termasuk takut kepada Allah adalah orang-orang itu orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk. Dengan begitu, jadi ulama itu adalah orang-orang atau sebaik-baiknya makhluk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din
Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka akan memberikan kefahaman tentang ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Rasulullah juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi dan cukuplah bagimu dengan derajat ini. Maka untuk memperoleh sebuah keagungan dan kebanggaan diri dengan tingkatan ini, untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Wa ghayatul ilmi al-amal bih li'annahu thamaruhu wa fa'idatul umr wa zadul akhirah. Ujung dari sebuah ilmu adalah pengalaman, karena pengalaman itu adalah buah dari ilmu itu sendiri, fungsi daripada umur dan bekal untuk akhirat nanti. Jadi gak ada kata-kata telat untuk belajar, gak ada. Jadi semua itu wajib, semua itu bisa berilmu dan mempunyai ilmu. Fama dhafara bihi sa'ida wa ma fatahu khosira. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu itu tadi, maka ia akan bahagia, dan barang siapa yang tidak memperoleh ilmu, maka ia akan rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidul wal akhiratu alim. Qala fadlul alami 'alal 'abidi wa kafadli 'ala adnakum. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada dua orang laki-laki. Yang pertama adalah orang yang ahli ibadah dan yang kedua adalah orang yang ahli ilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku melebihi paling rendahnya kalian semua. Jadi lebih baik orang yang berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengambil jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberi jalan padanya daripada jalan-jalan untuk menuju surga. Jadi siapa yang ingin mencari ilmu, terus menambah ilmu, itu pasti ada jalannya tersendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah wa thalibatul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hawatil fi bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi mencari ilmu itu tidak memandang jenis kelamin, antara wajib untuk laki-laki tidak wajib untuk perempuan. Jadi sama, seimbang, semua laki-laki ataupun perempuan itu wajib berilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan yang di lautan. Jadi orang yang mempunyai ilmuku selalu diberikan ampunan dan dicari-carikan ampunan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wadali talabil ilmi sholat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan akan diberkahi kehidupannya. Kayak biasanya seperti kuliah, berangkat jam 6, jam setengah 7. Jadi itu malaikat itu akan mendoakannya dan memberkahi di kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wada ilal masjidil la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri haji tamin. Barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wada ilal masjidil la yuridu illa man yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri haji tamin. Barang siapa yang berangkat pergi pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan dan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang-orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Jadi semisal berangkat pagi untuk sholat duha ke masjid, jadi tapi untuk mengajar atau belajar itu itu mereka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang haji secara sempurna.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'd. Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya seperti jari telunjuk dan jari tengah yang berdampingan merupakan dua orang yang bersekutu dalam pahalanya, dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Gitu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya seperti ini, jari ini dan jari ini kepada Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam udu alima au muta'alliman au musta'mian au muhibbal lidalik wala takunil khamisa fatahlik. Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi kelima karena engkau akan binasa. Jadi jadilah engkau itu pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta. Intinya kita harus bercinta kepada ilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ulumihu annas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi kalian tuh belajarlah pengetahuan dan kemudian menebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadul jannah farta'u faqila ya Rasulullah wa ma'a riyadul jannah qala khalaqud dzikri qala hiya majalisul halal wal haram kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliku wa ma asbahu dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian beliau ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah majelis dzikir. Kemudian Imam Atha berkata, yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis yang membahas halal haram, bagaimana cara engkau jual beli, bagaimana cara zakat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah haji yang benar, bagaimana cara menikah sesuai syariat Islam, dan bagaimana cara engkau mencerai istri dan lain sebagainya dengan sesuai syariat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'malu bih. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu tersebut. Jadi banyak-banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai dari ahlinya. Jadi pelajarilah ilmu pengetahuan semuanya, dan kalau bisa kalian itu jadi salah satu di ahli ilmu tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuna yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada farja'u midadul ulama'i ala dami syadad. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta para ulama dan darah orang yang mati syahid, dan tinta ulama akan mengungguli darah orang yang mati syahid. Ulama kan tadi sebaik-baiknya makhluk, jadi tinta-tintanya itu lebih baik, lebih unggul daripada darah-darah orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhi fid din wala faqihu wahidun asyadun ala syaitani minal alfi abid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah sembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham dalam ilmu agama, dan sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu agama itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama. Jadi kan di sini sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu agama itu lebih berat bagi setan daripada orang yang ahli ibadah, orang 1000 yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Jadi setan itu maksudnya orang yang berilmu,
Orang yang mengetahui ilmu agama, bidang agama, menurut setan itu lebih berat cara menggodanya setan daripada orang yang 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti ketika hari kiamat. Pertama para nabi, kemudian para ulama dan para syuhada. Warawiyu annal ulama yaumal qiyamah ala manabir min nur. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berada di atas mimbar dari nur dan cahaya. Jadi ketika kiamat nanti ada cahaya dan itu di atas mimbar, yaitulah para ulama yang akan mensyafaati para manusia. Wa naqala al-qadiyal husnaini fi awali ta'qihi annahu rawiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama ilam tuktub alaihi khati'atuhu ayyamal hayati. Imam Al-Qadhi Husain itu mencuplik salah satu sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka kesalahannya tidak akan ditulis. Kemudian man ahabba ilma wal ulama ilam taktub alaihi khati'atuhu ayyama hayatih. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Jadi ketika ada orang yang mencintai ilmu dan ulama, dua hal ini, maka orang tadi kesalahannya tidak akan ditulis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa alimu fa ka'annama shalla khalfa nabi faman shalla khalfan nabi faqad ghufira lah. Barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang nabi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Misal kita ketika di mushola di masjid ada orang alim, itu sholat di belakangnya, sama saja kita sholat di belakang nabi. Dan orang yang sholat di belakang nabi itu dosa-dosanya akan diampuni. Wa fi hadis Abi Dar radhiyallahu anna hudura majlis dzikri afdalu min sholatin alfi rakaah wa syuhudil alfi janazah wa iyadatil alfi marid. Dan ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dar radhiyallahu disebutkan bahwa menghadiri tempat diskusi ilmu, semisal ada basul masail, itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat dan menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Jadi misal kita menghadiri tempat diskusi ilmu, kita belajar, kita kuliah, sekolah, terus ada basul masail, ngaji, ilmu, itu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk orang-orang yang sakit. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu inna rajula la yakhruju min manzilih wa alaihi min adz-dzunubi mislal jibali timamah fa idza sami'a alima khafa wastarja'a an-dzunubi in surafi ila al-manzilati wa laysa alim fala tufariqu majalisal ulama fa inna Allah lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahwa seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia mempunyai banyak dosa seperti gunung Tihamah. Ketika ia mendengar orang alim, maka ia merasa takut dan ia bertaubat dari perbuatan dosanya. Dan ia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian berpisah dari majelis para ulama, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat diskusi para ulama. Wa naqala
Syari Masahil Maliki fi awali kitabihi Nadmidul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adoma alima fa inna yu'addimullahu ta'ala wa man tahawanal bil alami fa inna dzalika istighfafu billahi wa rasulih. Imam Asy-Syarmasahi Al-Maliki mencuplik dari sebuah hadis dalam mengantar kitabnya Nadm al-Duror. Diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasulnya juga. Jadi agungkanlah orang alim itu tadi. Wa qala Ali karamallahu wajha kafa bil ilmi syarafa ayyada'iya man la yuhsinah wa kafa bil jahl daman ayatabarra'a minhu man huwa fi. Cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh walaupun yang mengakuinya adalah orang yang tidak pernah melaksanakannya, dan cukuplah dengan kebodohan kehinaan itu diperoleh walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan. Kemudian Sayyidina Ali itu tadi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau melakukan syairnya isinya gini: kafa syarafan bil ilmi da'ahul jahil wa yafraha an amsa ilal ilmi yunsab wa yakfi khamulan bil jahalatil annani ara'u mata ansabu ilaihi wa aldawu. Cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu walaupun yang mengakui hanyalah orang bodoh, dan ia akan gembira jika suatu saat ia dinisbatkan pada ilmu. Dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya, dan aku akan marah. Wa qala Ibnu Zubair radhiyallahu an Aba Bakrun kataba ilai wa ana bil ard ya bunayya alayka bil fa innaka ida taqarta kana mala wa idas taghnaita kana jamala. Ibnu Al-Zubair itu berkata bahwasanya Abu Bakar mengirimkan surat kepadaku ketika ia itu berada di Irak yang berisi, wahai anakku, berpegang teguhlah kepada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau ke dalam keadaan fakir maka ilmu itu akan menjadi harta, dan ketika engkau dalam keadaan kaya maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Jadi Abu Bakar itu mengirimkan surat kepada Ibnu Al-Zubair, berpegang teguhlah pada ilmu, karena ilmu itu bisa menjadikan harta ketika dalam keadaan fakir, dan bisa juga menjadikan kaya ketika dalam keadaan kaya, maka itu adalah perhiasan kan berharga. Wa qala Wahabun ibnu Munabatin rahmallah yatasyabu minal ilmi syaraf wa in kana sahibahu dani'a wal izzu wa in kana mahina. Wahab bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu bermacam-macam, yaitu suatu kemuliaan walaupun ia orang yang rendahan, keluhuran walaupun ia diremehkan, wal qarbu wa in kana qasiya wal ghaniya wa in kana faqira wal mahabata wa in kana wadi'a. Kedekatan walaupun ia berada jauh, kekayaan walaupun ia miskin harta, dan kewibawaan walaupun ia orang yang sederhana. Al ilmu balagh qaumadir wa tansyarif. Kemudian ada lagi syair yang isinya wa sahibul ilmi mahfudan min talaqi ya sahib al ilmi mahlala la tudanisu bil mubiqati famalil ilmi min khalafil alami yarfa'u baitala ibadalah wal jahlu yuhaidu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan terjaga dari kerusakan, jadi selalu dilindungi Allah, selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian yang kedua, hai orang yang berilmu, bersahajalah jika engkau mengotorinya dengan perbuatan yang merusak, karena ilmu tidak akan ada penggantinya. Jadi dijaga, jangan sampai dirusak. Ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang tidak bertiang, dan bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluhuran dan kemuliaan. Waqala Abu Muslim al-Hawailani radhiyallahu an, al-ulama'u fil ardi misla nujumi fis sama'i, idza badat linnasi ihtada biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Abu Muslim al-Khulani radhiyallahu an berkata, para ulama di bumi itu seperti bintang gemintang yang bergelantungan di atas langit. Jika bintang gemintang itu tampak bagi manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Tetapi jika bintang gemintang itu tampak suram, maka mereka akan kebingungan karenanya. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salaka ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu fafihi jala'ulil qulubi minal am wa aunu alladinil ladina amruhu hatman fa khalid rawahul ilmi wa ashabul khiyarahum fasubahatuhum zainu khaltuhum anhu wala ta'duna ainaka anhum fa innahum. Tempuhlah ilmu dimanapun ilmu berada. Jadi selalu mencari ilmu dimanapun berada. Dari ilmu itu, maka bukalah setiap orang yang mempunyai kefahaman. Ilmu berguna untuk menerangi hati dari kebutaan dan menolong agama, di mana hal tersebut adalah kewajiban. Pergaulilah para periwayat ilmu dan temanilah orang terpilihnya. Maka persahabatan dengan mereka adalah sebuah hiasan. Jadi bersahabatlah atau bertemanlah dengan orang-orang berilmu. Itu bisa menjadi perhiasan bagi kita atau keberuntungan. Janganlah engkau palingkan kedua pandanganmu dari mereka. Sesungguhnya mereka ibarat bintang gemintang yang menjadi petunjuk. Bila suatu bintang hilang, maka akan muncul bintang yang lain. Demi Allah, seandainya ilmu tidak ada, niscaya hidayah tak tampak, dan tak akan tampak pula tanda-tanda perkara yang gaib. Wa qala Ka'abul Ahbar radhiyallahu an, law anna salabal majlisil ulama ibadalin nasi la taqtatulu alaihi hatta yatruka kullu di imaratah wa kullu di sauqi syukah. Ka'ab al-Akbar berkata, seandainya pahala tempat majelis ulama tampak pada manusia, maka niscaya mereka akan saling berperang berebut pahala, sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintahannya, para bos pasar akan meninggalkan pasarnya. Jadi jika pahala itu tadi tampak, maka semua orang akan berebut. Jadi semisal pahala itu tadi tampak, ya, semisal pahala itu tadi tampak, semua orang pasti akan berebut-rebut pahala. Seperti misal para pemimpin meninggalkan pemerintahannya demi itu tadi mencari pahala. Kemudian para bos pasar meninggalkan pasarnya itu tadi mencari pahala itu tadi. Wa qala ba'dus salaf khairul mawahibil aql wa syarrul maswa'ibil jahl. Sebaik-baik pemberian adalah akal, dan sedangkan sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Kan kita masih punya akal, jadi sering-sering belajar dimanapun kapanpun, tua muda anak kecil itu semua masih perlu belajar. Wa qala ba'duhum al-alimu amanun min kaidin syaitan wa hizru min kaidil hasud wa dalilul akal. Ilmu itu sebagai pengaman dari tipu daya setan, juga sebagai benteng dari tipu daya orang yang dengki, dan sebagai petunjuk akal untuk melakukan hal yang baik gitu. Kemudian wa an Ma'adi bin Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilmi fa inna ta'allamu hasanah wa talabatun ibadah wa mudakaratul tasbih wal wahsya anhu jihadun wa badlahu qurbah wa ta'limatun la min la ya'lamuhu shadaqah. Kemudian dari Mu'az bin Jabal berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan karena mempelajarinya adalah suatu kebajikan, mencarinya adalah suatu ibadah, dan mendiskusikannya adalah tasbih.
membahasnya adalah jihad, dan menyerahkannya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Jadi kita berilmu itu banyak sekali manfaatnya. Wa qala al-Fudail bin Iyas radhiyallahu an alimal muallima yud'a kabirun fi malukati sama. Fudail bin Iyad radhiyallahu an telah berkata, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka ia akan dipanggil di kerajaan langit sebagai orang besar. Jadi orang yang berilmu, kemudian orang yang alim mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum bisa, itu kelak di langit akan dipanggil untuk kerajaan sebagai orang besar. Wa qala Sufyan bin Ayyuna radhiyallahu an arfa'un nasa indallaha manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah telah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Mereka itulah para nabi dan para ulama. Kemudian wa qala aidan lam yu'da ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwati. Kemudian wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu min nubuwati wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdalu min ilmi wal fiqh fa qila lahu amman hadza qala anil fuqaha'i kullihim. Dan ini juga mengatakan di dunia ini seseorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada satupun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Kemudian beliau ditanya, dari siapa perkataan ini? Beliau menjawab, dari seluruh pandangan para ahli fikih. Jadi di dunia ini seseorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada satupun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu. Jadi ilmu itu adalah segalanya, ya. Wa qala Imamun Syafi'i radhiyallahu an in lam yakun fuqahaul amilu bi ilmin awliya'ullahu falaysa lillahi waliyyu. Wa qala Ibnu Mubarakan radhiyallahu an la yazalul rajula alima ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahal. Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai wali atau kekasih Allah, maka niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Jadi ketika orang yang berilmu ahli fikih dan orang yang selalu mengamalkan ilmunya bukan seorang wali atau kekasih Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Dan seseorang itu masih dianggap pandai atau alim selama ia selalu mencari ilmu. Apabila orang tersebut menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Jadi orang yang masih dianggap pandai, alim itu selama ia mencari ilmu. Jadi dia tidak ada pikiran, wah aku udah bisa, oh aku udah alim, aku udah pintar. Itu malah melihatkan kalau dia masih bodoh. Kalau orang itu orang yang pandai atau alim, beliau selalu mencari ilmu kapanpun, sampai kapanpun, bagaimanapun dan dimanapun selalu mencari ilmu. Wa qala Waqi'u radhiyallahu an la yakunu rajula aliman hatta yastami'a ma min huwa asunnu minhu wa mimman huwa mislu wa mimman huwa dhunu. Imam Waqi' berkata, seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, dari orang yang sebanding, dan dari orang yang lebih muda. Seseorang itu tidak dikatakan alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua dan lainnya. Kemudian waqala Sufyanus Tsauri radhiyallahu an al-ajai'u amah wa fi akhir zaman amman wa nau'ibu toma wa fi amrid dini atam wal musaibu adimah wa mautul ulama'i adma wa inna alamal hayatuhu rahmah lil ummi wa mautuhu fil islami sulmat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, keajaiban itu merata, dan pada akhir zaman akan lebih merata lagi. Bencana yang menimpa manusia banyak, sedangkan musibah masalah keagamaan sekarang lebih banyak lagi.
bencana itu merupakan peristiwa yang besar. Namun kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar daripada bencana-bencana itu tadi. Sesungguhnya hidup orang alim itu adalah rahmat bagi umat. Sedangkan kematian ulama di dalam agama Islam menyebabkan suatu keretakan. Wa fi sahihaini an Abdillah bin Amri bin Asy radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidu al ilma intiza'an yantazi'ahu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alim ittakhadhan nasu ru'usa juhala fasu'ilu faftahu bighairi ilm wa faddalu wa adallu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Al-Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama, sehingga seorang alim sudah tidak tersisa. Masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh, maka ditanyalah pemimpin-pemimpin itu tentang masalah keagamaan. Kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Fasal jami'u ma dzukira min fadlil ilm wa ahli innama huwa fi haqqi ulama'il amilin bi ilmihim al-abraril muttaqin. Semua hal yang telah disebutkan tadi yaitu keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu, hak ulama yang mengamalkan ilmunya, berkepribadian baik dan bertakwa. Alladzina qasadu bihi wajhullahil karim wa zulfal ladhi bi jannatin na'im, yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah, dekat di hadapannya dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. La man qasada bihi awrada dunawiyah min jahin aw malin aw mukasaratin fil atba'i wa salami. Bukanlah orang yang ilmunya dimaksudkan untuk tujuan duniawi, yakni seperti jabatan, harta benda, atau berlomba-lomba untuk memperbanyak pengikut atau santri. Faqad rawiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyujariya bihi ulama'i aw yumariya bihi al-fuqaha'a aw yasrifa bihi wajhan nas adkhalahu Allahu finnar. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencari ilmu untuk menjatuhkan para ulama atau berdebat dengan para ahli fikih atau bertujuan untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Jadi barang siapa yang mencari ilmu niatnya itu jelek, seperti ingin menjatuhkan para ulama, kemudian ingin berdebat biar dia menang kepada para ahli fikih, atau bertujuan untuk biar dipandang, itu maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahu ta'ala illa liyusiba bihi ghardan minad dunya lam yajid arafal jannah. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dicari hanya karena zat Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh tujuan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan aroma bau surga. Jadi, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dicari itu karena Allah, tapi dia melakukan itu tadi bukan karena Allah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahu aw arada bihi ghaira wajhillahu ta'ala falyataba'u maq'ada minan nar. Juga diriwayatkan beliau, barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah atau menghendaki selain zat Allah, maka tempatilah tempat duduknya dari api neraka. Barang siapa yang mencari ilmu selain karena Allah, maka dia akan duduk di neraka.
wa annahu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alami yaumal qiyamati wa yulqa fin nari fatanazil diluki aqonadu fayaduru biha kama yadurul himar birahi fayatifu bihi ahlun nar fayaquluna malaka fayaqul kuntu amiran bil khair wala ati wa anha an syarri wati. Pada hari kiamat tidak akan didatangkan seorang alim. Kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka sehingga ususnya terbuai keluar dari perutnya. Kemudian ia berputar di dalam neraka laksana keledai yang memutari penggilingan. Kemudian penduduk ahli neraka mengerumuni sambil berkata, "Apa yang menyebabkan kamu seperti ini?" Kemudian ia menjawab, "Aku memerintahkan orang lain agar melakukan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang buruk sementara aku melakukannya." Jadi barang siapa yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan tetapi ia tidak melakukan kebaikan, dan sebaliknya ia melarang orang untuk menjauhi larangan tetapi ia melakukan larangan tersebut, maka ia akan ketika di neraka akan berputar-putar dan seperti keledai yang memutari penggilingan. Wa an Bishrin radhiyallahu an auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam la taj'al baini wa bainak alimal maftuna fayu'addika takburhu am mahabbati ulaika qada'ut tariqi ala ibadi. Diriwayatkan dari Bishr radhiyallahu an, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam, "Janganlah engkau jadikan antara aku dan engkau ada seorang alim yang terfitnah, sehingga sifat takabur atau sombong menjauhkan dirimu untuk mencintai aku. Mereka itu adalah kelompok orang yang menghadang atau merampok hamba-hambaku di tengah jalan." Wa qala Sufyan Tsauri radhiyallahu an, "Innama ya'tamilul ilma littaqwa bihillah wa innama faddala ala ghairi li'annahu yataqwa billahi ta'ala." Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu berkata, ilmu itu dipelajari hanya untuk ketakwaan kepada Allah. Sesungguh keutamaan ilmu di atas yang lainnya hanya karena ilmu digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Fa in ikhtala hadzal qas wa fasadat ni tutolibi bi anna yastaysir bihi tawassalu ila manalid dunya manala aujatin faqad bitala ujruh wa habitau amalu wa khasira khusranan mubina. Jika tujuan ini menjadi cacat atau niat orang yang mencari ilmu menjadi rusak dengan yang dimaksud yaitu bahwa ilmu itu digunakan untuk mencapai perolehan hal-hal duniawi seperti jabatan atau yang lain-lainnya, maka pahala orang yang mencari ilmu itu tadi benar-benar telah batal pahalanya dan terhapus amalnya, dan ia benar-benar rugi. Wa qala Fudail bin Iyad radhiyallahu an, balagania an fasqihi minal ulama'i wa min hamalihil Qur'an yubaddi'u bihim yaumal qiyamah qabla abdatil asnam. Telah datang kepadaku bahwa para ulama yang fasik dan orang-orang yang hafal Al-Qur'an yang fasik nanti pada hari kiamat mereka akan disiksa lebih dahulu sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang fasik dan orang ulama yang fasik dan orang-orang penghafal Al-Quran yang fasik kelak di neraka akan disiksa dahulu sebelum orang-orang yang kafir. Wa qala al-Husnul Basri radhiyallahu an, uqubatun ilmi mautul qalbi wa qila lahu ma waitul ilm qala tul ad-dunya bi amalil akhirah. Al-Hasan Al-Basr telah berkata, siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian ia ditanya, apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Ia menjawab, matinya hati adalah karena mencari harta dunia dan dengan menggunakan perbuatan-perbuatan amal akhirat. Kemudian ada bab 2, al-bab tsani fi
fi adabil muta'allimi fi nafsi. Tata krama pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fi isyaratun anwa'i min adab. Terdapat 10 etika, yaitu al-awwalu ayutahiru qabalahu min kulli ghashin wa dinasin wa ghilin wa hisadin wa su'in aqidah wa khalqin liyasalihi bidzalika liqabulin al-ilmi wa hafidatin wal atla'i ala daqa'iq ma'aniyatin wal fahmi lighawamadi. Pertama, pelajar hendaknya mensucikan hatinya dari segala sesuatu yang mempunyai unsur penipuan, kotoran, rasa dendam, hasud, keyakinan yang jelek, dan budi pekerti yang tidak baik. Hal itu dilakukan supaya ia pantas untuk menerima ilmu, menghafalnya, meninjau kedalaman maknanya, dan memahami makna yang tersirat di dalamnya. Jadi, pelajar itu hendaknya ketika kita mau belajar itu janganlah berpikiran yang jelek-jelek, agar proses belajar kita itu gampang, untuk menghafalkannya, untuk memahaminya itu gampang, mudah. Asani ayusinan nayata fi tulbil ilmi bi an yaqsida bihi wajhullahu azza wa jalla wal amali bih wa ihya asyari'ah wa tanwiri qalbi wa tahlitan bitanati wa taqraba minallahi ta'ala wa la yaqsida bihil aghrad danawiyata min taswili riyasatin wal jah wal mali wa mabahatil aqron wa ta'azzami an-nasilah wa tasrihi fil majalisi wa nahwu dzalik. Yang kedua, harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu, yaitu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah serta mampu untuk mengamalkannya, menghidupkan syariat Islam untuk menerangi hati, untuk menghiasi batin dan mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi seperti ingin menjadi pimpinan, mencari jabatan, mencari harta benda, mengalahkan teman atau mencari saingan, dan tujuannya agar supaya dihormati, serta ingin menjadi bahan perhatian dalam sebuah majelis dan lain sebagainya. As-salis ayyubadira bitahsilihil al-ilmu syibaban wa awqatin umri wa la yaqtar bi khad'atin taswi wa ta'mil fa in kullu sa'atin tamarra imratin la badalaha wa la iwada anha wa ayyaqta'a man. As-salis ayyubadira bitahsilihil al-ilmi syibabatan awqata umri wa la yaqtaru bi khad'i taswifi wa ta'mil fa in kalla sa'atin tamur min amrihi la badalaha wa la iwada anha wa an yaqta'a ma qadarahu alaihi ma'al la'iki syawalatin al-awa'ikil mana'imi an tamamit tulbi bidhalal ijtihada wa qawatal jaddi fi tahsili fa innaha haqqaqawata'it thariq. Yang ketiga, harus berusaha segera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih muda dan sisa umurnya. Jangan sampai tertipu dengan menunda-nunda belajar atau menunda terlalu banyak berangan-angan. Jadi harus segera belajar di usia masih kecil. Jadi seperti playgroup, PAUD itu sudah mulai belajar. Kemudian jangan menunggu-nunggu atau menunda-nunda ketika ingin belajar, karena setiap jam akan melewati umurnya yang tidak mungkin diganti ataupun ditukar. Jadi kita kan nggak tahu umur kita 1 jam kemudian, 1 menit kemudian. Jadi segeralah belajar. Seseorang pelajar harus memutuskan urusan-urusan yang merepotkan dirinya, juga perkara yang bisa menghalangi kesempurnaannya dalam mencari ilmu, serta mengerahkan kemampuan dan kesungguhan dalam menggapai keberhasilan. Maka sesungguhnya hal itu akan menjadi pemutus jalannya proses belajar. Ar-rabi ayyaqna'a minal qawti wal libasi bima taisara fa bili swabri ala adna'i yanalu sa'atin ilm wa jam'a syamalal qalbi an mutafarraqati al-amil
yatafajjaru fihi nabiul hikmah. Yang keempat, harus menerima apa adanya, baik makanan atau pakaian yang mudah ia dapat, dan sabar atas kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan yang ia alami ketika ia mencari ilmu, serta mengumpulkan morat-maritnya hati dari banyaknya keinginan serta sehingga sumber-sumber hikmah akan mengalir ke dalam hati. Jadi harus menerima apa adanya, legowo, baik makanan atau pakaian yang mudah ia dapat, bersyukur, kemudian sabar atas ujian-ujiannya ketika proses mencari ilmu, serta mengumpulkan hatinya dari banyak keinginan, mencegah mengurangi hawa nafsu. Qala Amamuna Syafi'i rahimahullah, la yaflahu man talabal ilma bi'izzati nafsi wa sa'atil ma'isyah, walakin man talaba bidillati nafsi wa dhaiki aisa wa khadamal ulama'i aflah. Imam Al-Syafi'i telah berkata, tidak akan beruntung orang yang mencari ilmu apabila disertai dengan kemuliaan diri dan kehidupan yang serba cukup. Akan tetapi orang yang mencari ilmu dengan perasaan hina, kehidupan yang sulit, hikmah ulama, dialah orang yang beruntung. Al-Khamis, an yuqassima awqata lailatin wa naharin wa yagtanama ma baqiya min umrih, fa in baqiyatal umar la qimatalaha wa aujadul awqatil li hafidil ashar walil bahsil akbar walil takbihi wastun nahar walil mato'i wal madinatil karlalu wa ajadul amanyul lil hafdi ghafru wa kullu mawdi'in bi'idal mawahid wala yahsunul hafdu bi khadratin nabati wal khodori wal anhari wadojayajil aswat li'annahu tamana'u min khalawil qalbil ulab. Kelima, pelajar harus bisa membagi waktu seluruh waktu malam dan siangnya untuk menggunakan kesempatan dari umurnya, sebab umur yang tersisa kita tidak bisa dibeli. Waktu yang paling ideal dan baik digunakan oleh pelajar adalah waktu sahur, digunakan untuk menghafalkan. Waktu pagi digunakan untuk membahas pelajaran. Waktu tengah hari digunakan untuk menulis. Waktu malam digunakan untuk meninjau ulang dan mengingat pelajaran. Sedangkan tempat yang paling baik digunakan untuk menghafalkan adalah di kamar, dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang bisa membuat lalai. Tidak baik menghafalkan pelajaran di depan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang hijau, di tepi sungai, dan di tempat yang ramai, karena itu semua dapat merusak konsentrasi, menjadi tidak konsen untuk hafalan. As-sadis ayyuqallilal akal wa syarba fa inna syab'a bi yamna'u minal ibadati wa yazqalul badan. Harus mempersedikit makan dan minum, karena apabila perut dalam keadaan kenyang maka akan menghalangi semangat ibadah dan menjadi berat. Jadi makan minum secukupnya, makanlah ketika lapar dan selesaikanlah sebelum kenyang. Jadi jangan banyak makan, karena banyak makan banyak minum itu menjadikan kita malas untuk belajar. Wa min fawaidi qalhil akal siha al badani wa daf'u amaradil badaniyah, fa inna sibaha kasratul akalil wa kasratu syarib. Salah satu faedah menyedikitkan makan adalah menjadi badan sehat, mencegah banyaknya penyakit yang tumbuh, karena penyebab datangnya penyakit adalah banyak makan dan banyak minum yang tidak sehat. Yang ketujuh, as-sabi an yu'akhidha nafsa binafasatin bil wara'i wal ahtiya'i fi jami'i sya'ini wa yatahrul halala fi ta'amih wa syarabihi wa libasihi wa masakanihi wa fi jami'i ma
ma yahatajul ilaih liyastanayra qalbuhu wa yaslahal liqabaulil al-ilmi wa nurihi wa naf'ihi bih wa yambaghi lahu ay yasta'mal ar-ruha fi mawdi'ihi indal hajatil yaha wa wajudil sabibah. Ketujuh, harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat wirai atau menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, serta harus berhati-hati dalam setiap keadaan, memperhatikan setiap makanan halal haramnya, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan setiap sesuatu yang ia butuhkan. Jadi harus kita lihat halal haramnya, karena itu bisa mempengaruhi masuknya ilmu yang kita pelajari. Agar hatinya tetap tenang dan pantas untuk menerima ilmu, cahaya ilmu, dan mengambil kemanfaatnya. Seyogyanya, pencari ilmu juga menggunakan rukhsah atau kemudahan pada tempatnya ketika dibutuhkan dan adanya sebab-sebab. Fa innallaha yuhibbu an tu'atta ruhadun kama yuhibbu an tu'ata azaimah. Karena Allah menyukai rukhsah atau kemudahan dilaksanakan sebagai mana dia menyukai perintah yang dilaksanakan. At-tamani ayyukal lilasta'mal mata'imil lati hiya min asbabil baladi wa dha'afil hawais kal tufahil hamadil wal baqala'i wa syarbil halli wa kadzalika ma yukathirul istimaluhu balagha mubadilatul lidini wal mathaqil libadan kakasaratin albabi wal maski wal asbadalik. Yang kedelapan, harus mempersedikit makan yang menjadi sebab tumpulnya otak atau dedel kalau bahasa Jawa. Kayak gak bisa masuk pelajaran yang dipelajari itu gak bisa masuk. Itu kita harus mempersedikit makan gitu. Lemahnya panca indera seperti buah apel yang masam, kacang sayur, minum cuka, begitu juga makan yang menimbulkan banyak dahak yang dapat mempertumpul akal pikiran atau memperberat badan, seperti terlalu banyak minum susu, makan ikan, dan lain sebagainya. Seyogyanya juga ia menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia lupa secara khusus, seperti memakan makanan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan di maesan kuburan, masuk di antara dua ekor unta yang ditarik, dan membuang kutu dalam keadaan hidup-hidup. At-tasi ayyukola naumatuhu malam yalhikhi daruran fi badanihi wa dahanihi wala yazidu fi naumihi fil yawm wal lailati ila 8 sa'at wa hiya sulusu zaman fa in ihtamalu halu akalu ma dzalla fa'al. Yang kesembilan, harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikiran. Jam tidur tidak boleh berlebihan. Semisal tidur dari jam 7 habis isya sampai jam 9 pagi itu kelebihan. Kemudian dan itu sepertiga dari waktu satu hari 24 jam. Jika keadaannya memungkinkan untuk beristirahat kurang dari sepertiga malam, maka lakukanlah. Wala ba'sa ayyariha nafsahu wa qalbahu wadi hanahu wa baswarahu idza kalla syai'un min dzalika aw dha'ifu bitanazzihi wa tafarraji fil mustanzihati bihaitsu ya'udu ila haulihi wala yudai'u alaihi. Apabila ia merasa terlalu lelah, maka tidak ada masalah untuk memberikan kesempatan beristirahat terhadapnya, hatinya dan penglihatannya dengan cara mencari hiburan, bersantai ke tempat rekreasi, sekiranya pulih kembali ke awal tadi dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Jadi tidur itu ketika sudah lelah, ketika belajar terus membutuhkan refreshing itu enggak apa-apa, tapi ketika kita berlebihan untuk tidur hanya bersenang-senang, jangan. Kemudian yang ke-10, al-ashir an yatarakkal isra
fa inna tarakaha man ahamma ma yambaghi la talabal ilmi wala sima li ghairil jinsi wa khususan liman kasra li abuhi wa qalat fakirtuhu fa inna taba'a syarak wa faqu isri doyaul amri bi ghairi fa'idah wa dhahabud dini idza kanat ma'a ghairi ahlah fa inna ihtaja ila man yusahabbuhu falyakun sholihan dinan taqiyan wara'an kasiral khair qalilan syarri hisnal maru'ah qalilal marmarah fa inna sadzakar wa inna dzikra'ana. Yang ke-10 yaitu harus meninggalkan pergaulan, karena meninggalkannya itu lebih penting dilakukan bagi pencari ilmu, apalagi bergaul dengan lawan jenis, khususnya jika terlalu banyak bermain dan sedikit menggunakan akal pikiran, karena watak manusia adalah banyak mencuri kesempatan. Bahaya dari pergaulan adalah menyia-nyiakan umur tanpa guna dan berakibat hilangnya agama apabila bergaul bersama orang yang bukan ahli agama. Jika ia membutuhkan orang yang bisa menemaninya, maka orang itu harus saleh, kuat agamanya, takut kepada Allah, wirai, bersih hatinya, banyak berbuat kebaikan, sedikit berbuat kejelekan, memiliki harga diri yang baik, sedikit perselisihan. Jika ia lupa, maka temannya mengingatkannya, dan bila ia ingat, maka temannya membantunya. Jadi harus meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, apalagi sering-sering bergaul dengan lawan jenis. Itu juga menghambat proses pembelajaran. Kemudian seperti halnya kita berkumpul dengan penjual parfum, maka kita ikut aroma wanginya. Dan kemudian sebaliknya, apabila kita kumpul dengan orang yang mengambil sampah, kita juga ikut bau sampah gitu. Jadi berteman itu pilih-pilih, dan pilihlah teman yang terbaik dan yang bisa menuntun kalian lebih baik. Jika kalian salah diingatkan, jika kalian benar maka terus-menerus mencari kebenaran. Mungkin itu dari saya, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.